Anak-anak, murid-murid mematuhi perintah Yesus. Oleh itu, berita baik tentang Yesus dibawa kepada seluruh bangsa. Mereka yang percaya memberitakannya lagi kepada orang lain setelah semua murid Yesus meninggal. Hari ini kita akan mendengar bagaimana Injil datang ke Tapanuli di Sumatera, salah sebuah pulau di Indonesia. Hamba Allah yang bernama Ludwig Igwe Nommensen telah membawanya ke sana. Ludwig Nommensen dilahirkan di Jerman di sebuah pulau yang bernama Nordland. Dia dilahirkan pada sebuah keluarga miskin, tapi ibu bapaknya taat kepada Allah. Mereka mengajar anak lelaki mereka Ludwig untuk berdoa dan menghafal ayat Alkitab. Bapak Ludwig selalu sakit dan tidak dapat menyediakan keperluan yang mencukupi untuk keluarganya. Ada 3 orang anak perempuan dalam keluarga itu. Ludwig adalah satu-satunya anak lelaki. Dia mendapatkan sedikit uang untuk keluarganya dengan menjaga 7 ekor angsa milik jirannya. Ludwig menjaga angsa-angsa dengan baik dan jirannya amat berpuas hati. Dengan uang upah itu, Bapak Ludwig dapat membeli obat dan makanan untuk keluarga. Di sekolah, Ludwig dikenali sebagai seorang pelajar yang setia dan pandai. Sahabat-sahabat sekelas dan gurunya suka kepadanya. Ketika Ludwig berusia 13 tahun, dia mengalami satu kemalangan. Sebuah kereta kuda telah melanggarnya dan kedua-dua kakinya patah. Sekarang dia tidak boleh lagi berjalan ke sekolah atau bermain atau menjaga angsa-angsa jirannya. Dia terpaksa berbaring untuk suatu tempo yang lama. Sahabat-sahabatnya datang untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dan menolongnya agar dia tidak ketinggalan dengan membuat kerja sekolah. Dia membaca buku-buku dari sahabat-sahabatnya atau dari orang lain. Dia juga menumpukan perhatian ketika sahabat-sahabat memberitahunya tentang apa yang mereka dengar di sekolah minggu. Ludwig paling suka cerita misi. Dia membaca tentang penginjil-penginjil yang membawa firman Allah ke tempat yang jauh dari negara asal mereka dan kepada orang yang masih menyembah Tuhan lain. Dokter yang menjaga Nommensen selalu datang untuk memeriksa kakinya. Dia mendapati bahwa tulang kakinya mula mengalami jangkitan. Kedua-dua kakinya harus dipotong, kata dokter kepada ibu bapak Ludwig. Jika tidak, jangkitan mungkin merebak dan Ludwig boleh mati. Kasihan kan kawan-kawan, anak-anak? Semua ahli keluarga berasa sangat sedih, tetapi Ludwig percaya bahwa Yesus masih boleh menolongnya. Dia teringat akan ayat Alkitab yang dipelajarinya di sekolah minggu yang diambil dari Yohanes 16 ayat 23. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengaruniakannya kepadamu. Adakah janji Tuhan Yesus benar sehingga ke hari ini? Ludwig bertanya kepada ibunya. Ya anakku, kata ibunya, janjinya benar sehingga ke hari ini. Kalau begitu, kata Ludwig, saya ingin meminta Yesus menyembuhkan kaki saya. Saya sanggup menjadi penginjil dan memberitahu orang lain tentang Yesus, biarpun saya harus pergi ke tempat yang sangat jauh. Ludwig Nommensen terus berdoa meminta Allah menyembuhkan kakinya, dan Allah menjawab doanya. Amin. 6 minggu kemudian, kedua-dua kakinya sembuh sepenuhnya. Dia boleh berdiri dan berjalan semula. Semua orang memuji Allah bagi mukjizat yang telah dia lakukan. Hebat kan Tuhan Yesus? Apabila dia meningkat dewasa, Nommensen teringat kepada apa yang dia janjikan kepada Allah. Dia masih membantu orang lain dengan senang hati. Tetapi dalam masa yang sama, cara diam-diam dia menyiapkan diri untuk menjadi seorang penginjil. Setiap hari dia berdoa kepada Allah tentang hal itu.
Suatu hari, dia mendengar dua orang sahabatnya memberitahu bahwa bagaimana Allah telah mengampuni dosa mereka dan bagaimana mereka telah menjadi anak-anak Allah. Nominsin berasa sangat tertarik. Akhirnya, dia juga berdoa kepada Allah, mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai penyelamat pribadinya. Setelah itu, dia tahu bahwa dia telah menjadi seorang anak Tuhan. Dia masuk ke sebuah kolej Alkitab dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Setelah dia tamat belajar, dia bekerja sebagai seorang pastor di kampungnya untuk beberapa ketika. Kemudian Allah membuka jalan supaya Nomensen boleh pergi ke Tapanuli di Sumatera Utara, di mana penduduknya belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka masih menyembah berhala lain. Apabila tiba masanya untuk pergi, Nomensin menumpang sebuah kapal laut dari Belanda. Dia harus berlayar selama 4,5 bulan sebelum tiba di Sumatera. Setelah dia mendarat, dia telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Dia meminta agar Allah memberinya kekuatan untuk memberitakan Injil di Tapanuli kepada suku Batak. Allah telah menyembuhkan kedua-dua kaki Nomensin dengan sepenuhnya. Dia boleh berjalan keluar masuk hutan, menaiki dan menuruni bukit-bukit dan lembah-lembah dan menyeberangi sungai-sungai. Kemana saja dia pergi, dia akan memberitahu orang tentang satu-satunya Allah yang benar dan bagaimana mereka harus menyembahnya, bukan berhala lain. Pada mulanya, ramai orang Batak yang tidak mahu meninggalkan berhala mereka. Nomensin sering diancam. Ada juga orang yang ingin membunuhnya, tetapi dia tidak takut karena dia tahu Allah akan melindunginya daripada bahaya. Nomensin bukan saja memberitakan Injil, dia juga menolong orang sakit dengan memberikan obat-obatan kepada mereka. Dia mengajar mereka yang tidak pernah ke sekolah untuk membaca dan menulis. Banyak anak-anak datang kepadanya untuk belajar. Nomensin mula membina sebuah sekolah yang sederhana untuk anak-anak. Semakin ramai orang yang mula percaya kepada Allah, mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, meninggalkan berhala mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Semakin banyak gereja dan sekolah yang dibina. Ada juga beberapa orang yang ingin menjadi penginjil seperti Nomensin. Mereka memberitakan firman Allah kepada saudara-saudara mereka. Nomensin tinggal di Tapanuli untuk suatu tempo yang lama. Dia tidak pernah lagi kembali ke Jerman. Dia meninggal di Sumatera pada usia 82 tahun pada 23 Mei 1918. Dan dia dimakamkan di sana, tetapi Injil Kristus tetap hidup di Tapanuli. Ramai orang Batak yang menjadi Kristen, dan ada di antara mereka yang telah membawa Injil ke negara-negara lain. Semua ini berlaku karena Ludwig Nomensin bersedia untuk pergi ke Tapanuli bagi memberitakan kepada suku Batak berita baik tentang pertobatan dan pengampunan melalui Yesus. Hari ini masih banyak lagi tempat-tempat di dunia ini yang belum didatangi oleh penginjil-penginjil. Masih ramai lagi orang yang masih menyembah Tuhan-Tuhan lain karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Mereka belum mendengar bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk mengampuni dosa mereka. Bagaimana dengan kamu anak-anak? Adakah di antara kamu ingin mematuhi Allah dan pergi serta memberitakan Injil kepada mereka? Mahukah kamu mula berdoa dan menyiapkan diri kamu seperti yang dilakukan oleh Ludwig Nomensin? Sekian saja cerita Alkitab pada hari ini. Semoga anak-anak mudah memahami